Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memulai ibadah PA kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita mulai ibadah dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 5. Hai makhluk alam semesta. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penuh ucapan syukur terima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Baik suka, cita, boleh kami rasakan saat ini, karena Engkau perbolehkan kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, untuk membangun ibadah PA secara online. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa banyak kesalahan yang telah kami lakukan kepada sesama kami, dan tindakan kami yang tidak taat kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami memohon ampunan dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan jalannya ibadah PA saat ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai dengan akhir di dalam penyertaan-Mu saja. Demikian seru dan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 sampai 2. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Bunyikan kecapi dan menang.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini bacaan kita terambil dari Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan 12 yang akan saya bacakan demikian. Doa meminta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah perkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengajar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadapku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hiduplah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kesetiaan-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Ayat nats yang dapat kita ambil dalam bacaan saat ini, yaitu terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-10, yang demikian bunyinya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dalam pikiran kita saat ini, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sering jadi suatu pertanyaan bagi kita sendiri, apa yang ada di dalam pikiran kita saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Hal-hal duniawikah yang memenuhi pikiran kita, atau kita mengikuti nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 2? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah, arah hidup seseorang sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Kalau pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi, perkataan dan tindakan kita akan terbentuk menjadi duniawi. Yang kita pikirkan pun semata-mata tentang mengumpulkan harta duniawi, jabatan, dan kekuasaan. Padahal firman Tuhan memperingatkan dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2.
Kalau kita menginginkan Tuhan dan kehendak-Nya menjadi fokus dalam hidup ini, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya sebagai yang terutama dalam hidup ini? Supaya langkah hidup kita selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa mengikuti kehendak-Nya, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh dan tersesat. Karena itu, apa saja kehendak kita kerjakan dan rencanakan, biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan terlebih dahulu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Sebab tidak seorang pun yang tahu apa yang ada di depannya atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang menempatkan kehendak Bapa sebagai yang utama. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pertanyaan yang dapat kita diskusikan bersama keluarga di dalam keluarga kita masing-masing adalah sebagai berikut. Apakah yang menjadi fokus hidup kita semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia ataukah fokus kepada kehendak Allah? Kiranya Roh Kudus memimpin hidup kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji pelengkap Kidung Jemaat 127 bait 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan rasa syukur terima kasih ya Tuhan, boleh saat ini penyertaan-Mu di dalam ibadah kami secara online, ibadah PA yang kami lakukan secara online, yang kami bangun di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau telah hadir, Engkau telah membuka pikiran dan hati kami ya Tuhan, hingga boleh kami mampu untuk melakukan, kami mampu untuk merenungkan dan melakukan sebagian firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus memimpin kami di dalam kami memahami kehendak Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Terkhusus untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Mojosari dan Pepantannya Ngoro. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari anak-anak jemaat, baik yang masih ada di dalam kandungan maupun anak-anak yang sudah masuk usia sekolah, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Engkau berikan kecerdasan kepada anak-anak jemaat, mampu menjadi anak-anak generasi penerus kami, Jemaat Mojosari, dengan mempunyai roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat dewasa, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap pekerjaan. Engkau cukupi perekonomiannya, Engkau berkati keluarganya, dan juga untuk warga Adi Yuswo ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan semangat untuk tetap mengikut Engkau ya Tuhan, di dalam setiap kesempatan peribadatan yang kami bangun. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta dan keluarga, kiranya Tuhan juga menyertai, Engkau memberkati di dalam tugas dan panggilannya untuk melayani kami, Jemaat Mojosari. Itu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah pandemi yang melanda bangsa kami ini, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan untuk bangsa kami, supaya pandemi ini dapat berlalu di dalam negara kami ini. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh kebijaksanaan yang diambil itu hanya didasari atas roh takut akan Tuhan, dan hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap keputusan yang diambil. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada dirawat di rumah. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kesehatan melalui perawatan, baik itu yang ada di rumah sakit, melalui dokter dan perawat yang merawatnya, baik itu yang dirawat di rumah, kiranya Tuhan juga campur tangan di dalam keluarganya, sehingga mampu merawat saudara-saudara kami yang sakit dengan baik. Melalui obat-obatan yang diminum, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati, sehingga boleh kekuatan kesehatan dan pemulihan kembali boleh terjadi di dalam setiap saudara kami yang saat ini.
Demikian Bapa, seru dan doa ini hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.